Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trisitya Spaluti dengan NIM 2112211104 dari kelas BKI 1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sudah dipelajari dalam mata kuliah Ulumul Quran. Materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu Al-Quran. Bisa dikatakan Al-Quran harus memenuhi 4 kriteria. Untuk kriteria yang pertama adalah kalamullah. Apa sih kalamullah? Kalamullah itu ucapan atau ketetapan Allah. Untuk kriteria yang kedua yaitu diturunkan. Kenapa harus diturunkan? Karena bisa dikatakan Al-Quran itu sudah diturunkan. Kalau tidak diturunkan itu berada di Lauhul Mahfuz dan itu tidak disebut Al-Quran. Dan untuk kriteria yang ketiga yaitu kepada Nabi Muhammad. Jadi Al-Quran itu khusus untuk Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi yang lain. Dan untuk yang terakhir atau kriteria yang keempat ialah barang siapa yang membacanya dia akan mendapatkan pahala. Karena kita membaca satu ayat Al-Quran atau satu huruf dalam Al-Quran itu sudah mendapatkan pahala. Dan jika kita membacanya dan tidak mendapatkan pahala itu namanya disebut dengan hadis qudsi. Dan setelah itu, apa itu Al-Quran? Al-Quran secara bahasa artinya berasal dari kata qoro'a, yaqra'u atau Quran yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan secara istilah, Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan barang siapa yang baca dia akan mendapatkan pahala. Dan para ulama menambahi dari definisi tersebut, yaitu menjadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril melalui jalan mutawatir dalam berbentuk mushaf, dan barang siapa yang membacanya dia akan mendapatkan pahala. Untuk materi yang selanjutnya adalah tentang nama-nama lain Al-Quran. Nama lain Al-Quran terdapat 5. Yang pertama adalah Alkitab, yang kedua Al-Syifa, yang ketiga Al-Furqan, yang keempat adalah Al-Dzikri, dan yang kelima adalah At-Tanzil. Yang pertama Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab merupakan catatan atau kumpulan. Mengapa Al-Quran disebut dengan Alkitab dengan kumpulan dan catatan? Karena di dalam Al-Quran memuat berbagai perkumpulan atau catatan tentang masalah persoalan kehidupan dari masa ke masa, mulai masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan di dalam Al-Quran juga terdapat tentang ilmu mendasar seperti ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu sejarah, ilmu fikih, dan ilmu yang lainnya. Penamaan Al-Quran terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan untuk yang kedua adalah Asyifa. Apa itu Asyifa? Asyifa merupakan obat. Mengapa disebut dengan obat? Al-Quran merupakan obat penyakit lahir maupun batin. Dan barang siapa yang melakukan tersebut maka mulia baginya di depan manusia yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh dari penyakit yang berbeda di dalam dada serta petunjuk bagi mereka yang bertakwa dan rahmat. Untuk yang ketiga adalah Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan merupakan artinya pembeda. Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, dan tidak ada yang melebihi Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang artinya, Maha Suci Allah telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau kepada manusia dan jin. Dan untuk yang keempat adalah Az-Zikri. Apa itu Az-Zikri? Az-Zikri merupakan pemberi peringatan. Di dalam Al-Quran mengingatkan tentang adanya siksa Allah bila kita melanggar larangan Allah dan menyekutukan Allah. Dan Al-Quran juga mengingatkan tentang adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari kiamat, serta siksa kubur. Penamaan Az-Zikri dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 9 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Asyifa dan kami pula yang akan memeliharanya. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah At-Tanzil. Apa itu At-Tanzil? At-Tanzil artinya diturunkan. Maksudnya apa? Al-Quran memang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam.
Dan untuk materi yang selanjutnya adalah tentang surat dan ayat. Surat yang pertama diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu atau wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Dan adapun yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Baqarah ayat 281. Ayat Al-Qur'an, ayat di dalam Al-Qur'an yaitu berjumlah 6.236 ayat dan ada 114 surat dan 30 juz. Di dalam Al-Qur'an dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Surat di dalam Al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu surat Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekah atau sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sedangkan yang kedua adalah surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di kota Madinah atau setelah Nabi melaksanakan hijrah ke Madinah. Untuk yang selanjutnya adalah syarat mendapatkan manfaat Al-Quran. Syarat yang pertama adalah beradab terhadap Al-Quran, memperhatikan rambu-rambu etika ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk yang kedua adalah meluruskan niat, yang ketiga adalah memasang konsentrasi, dan yang keempat adalah menafikan hal-hal di luar aktivitas membaca Al-Quran. Yang kelima adalah hati harus bekerja ikhlas untuk melakukan tasdik wa al-yakin atau membenarkan dan meyakinkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan sebagai pedoman kehidupan manusia. Yang keenam, hati juga harus ta'zim wa al-ihtiram atau mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sebagai kitab suci penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang ketujuh adalah niatul amal wa tabligh atau bertekad mengamalkan dan menyampaikan apa yang sudah difahami. Yang kedelapan adalah talaki atau mendengarkan dan memperoleh bacaan Al-Quran dari orang lain. Yang kesembilan, merenungkan tujuan asasi diturunkan Al-Quran yang nantinya akan menghasilkan untuk membaca dan menelaah yang diikuti untuk pengalamannya. Dan yang ke-10 adalah mengikuti interaksi para sahabat. Untuk yang selanjutnya adalah upaya untuk memahami Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran secara perlahan, lalu membaca terjemahannya. Dan untuk yang kedua adalah membaca beberapa ayat, lalu membaca tafsirnya. Dan yang ketiga, mengikuti kajian tafsir. Yang keempat adalah membaca beberapa ayat, lalu menanyakan maknanya kepada para ulama atau para ustadz. Untuk yang selanjutnya adalah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua adalah di tempat yang bersih. Yang ketiga menghadap ke kiblat. Yang keempat duduk lebih diutamakan daripada posisi tubuh yang lainnya. Yang kelima adalah sebelum membaca Al-Quran diwajibkan membaca ta'awud dan setelah itu baru basmalah. Yang keenam tartil, pelan, tenang, tidak terburu-buru, terapkan ilmu tajwid. Yang ketujuh, ketika membaca hendaknya meresapi makna dalam hati, merenungkan kandungan, mencermati berita dengan membaca dengan cara membaca terjemah setelah membaca tartilnya. Dan yang ke-8, hendaknya mulut bersih, tidak berisi makanan dan tidak berbau. Untuk materi yang selanjutnya adalah agar bacaan Quran tak sia-sia. Tapi sebelum itu, bagaimana sih bacaan Al-Quran itu menjadi sia-sia? Untuk yang pertama adalah seseorang tidak memahami bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Untuk yang kedua adalah seseorang tidak menerapkan adab-adab membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk yang ketiga adalah seseorang mengabaikan upaya untuk meningkatkan jenjang sekedar bisa membaca dan memahami kandungannya. Untuk yang keempat adalah seseorang tidak mempunyai niat kuat untuk mengamalkan apa yang sudah difahaminya. Untuk yang kelima adalah kurangnya niat menghafal Al-Quran segenap insan yang sudah mampu untuk membacanya. Yang dapat saya sampaikan, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.